Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam ibadah keluarga malam hari ini. Ibadah keluarga malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Ibu Marsiska Herawan. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 sambil berdiri. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang maha kudus, Bapa yang maha kasih, kami berterima kasih karena sepanjang pagi, siang hingga saat ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami sudah disertai Tuhan dalam aktivitas hari ini. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami akan bersama-sama masuk dalam ibadah keluarga. Kami akan duduk bersama sejenak untuk merenungkan firman Tuhan bersama keluarga kekasih kami. Mari Tuhan berkati setiap kami. Biarlah Roh Kuasa Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga firman yang akan kami dengar bersama nantinya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam menjalani hidup-hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengampuni salah dan dosa kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49. Bapak, Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dan Allah kami, karena kami beroleh kasih setia dan kasih karunia Allah yang berlaku dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu Bapa, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam firman yang hendak kami baca dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai yang ke-25. Kuasailah lidah bibir hamba ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang hamba sampaikan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-15 sampai yang ke-25. Saya akan membacakannya. Ayat yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka,
Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jagat tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, lalu dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepada kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya membaca dan mendengar, tapi akan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu kasih Tuhan, apa syarat utama keberhasilan suatu misi besar dan penting? Tentu penyertaan Tuhan. Namun Tuhan berkarya lewat manusia. Oleh karena itu, penting untuk menemukan sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas. Serangkaian seleksi yang dilakukan dengan ketat itu perlu dilakukan. Setelah itu, strategi yang cerdas pun perlu disiapkan untuk melatih dan mengarahkan sumber daya manusia ini yang sudah terpilih mencapai target yang diharapkan dengan jitu. Nah, sumber SDM ini yang tepat dan strategis, yang cerdas akan menjadikan pola kerja semakin efisien dan efektif dari segi penguasaan wawasan serta pemanfaatan sarana dan waktu. Nah, di sini kita melihat Tuhan membimbing Gideon dengan cara yang unik, Bapak Ibu sekalian, dalam memimpin bangsanya menghadapi musuh yang berjumlah sangat besar, yaitu bangsa Midian. Pertama, atas petunjuk Tuhan, Gideon melakukan seleksi mental untuk memisahkan orang-orang yang akan ikut dalam peperangan dari mereka yang takut. Jadi cukup adanya seleksi, karena tidak bisa mengajak perang orang-orang yang punya hati yang takut untuk berperang. Dari 32.000 orang, akhirnya
yang terseleksi dan terpilih hanya 300 orang, Bapak Ibu. Dengan jumlah sekecil ini, jelas kemenangan tidak akan dapat didapatkan. Dan dengan jumlah yang sekecil ini, bukan andil dan jasa manusia, melainkan kuasa Tuhan. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai yang ke-8, tidak ada alasan sebagai manusia untuk memegahkan diri. Kedua, sebelum melakukan peperangan, Tuhan sekali lagi menguatkan Gideon melalui mimpi dan maknanya sekaligus, sehingga Gideon lebih mengerti. Jadi melalui mimpi dan maknanya ia mendengar. Jadi Gideon mendengar percakapan orang Midian. Gideon mendapat keberanian lebih besar. Kalau kita baca tadi di ayat 9 sampai yang ke-14. Nah, Bapak Ibu sekalian, segera ia mengatur 300 pasukannya ini dengan strategi yang menjatuhkan mental. Jadi strateginya dia menjatuhkan mental musuh. Bukan main, Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Dengan hanya membunyikan sangkakala, buyung. Buyung itu hanya dipecahkan, serta obor yang menyala. Mereka melakukan serangan pada malam hari. Jadi bukan serangan fajar, Bapak Ibu sekalian, tapi serangan pada malam hari yang mereka lakukan secara mendadak dan mengejutkan. Mereka datangi sekeliling perkemahan itu. Mereka meneriakkan yel-yel yang menggetarkan musuh. Ini adalah serangan psikologis. Dan ini berhasil mematahkan semangat musuh dan membuat mereka panik, lari tunggang-langgang, hanya mendengarkan yel-yel. Sampai mereka lari kacau balau. Lalu lari tunggang-langgang meninggalkan perkemahan kita. Seperti yang kita baca tadi di ayat 15 sampai 22. Bapak Ibu kasih Tuhan, di medan perang dan di arena politik, biasanya orang berpikir bahwa jumlah adalah hal yang terpenting. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan 300 orang yang terpilih, setelah diadakan penyaringan, Tuhan pakai untuk menaklukkan orang Midian. Kemenangan tergantung hanya pada kepatuhan akan kehendak Allah. Allah ingin agar para pelayannya tidak menyombongkan kekuatan maupun sarana perang buatan tangan manusia. Perang rohani nyata di ayat 15 sampai 19 tadi. Metode dan strategi terbaik manusia tak laku bagi Allah. Apa sih artinya seorang manusia? Segala daya upaya dilakukan, tapi bagi Allah tidak laku. Ke-300 personalia militer yang terpilih itu tidak boleh membawa senjata. Aneh kan? Perang tanpa membawa senjata. Mereka hanya boleh membawa trompet, buyung atau kendi itu yang kosong, tidak tanpa isi apa-apa, dan obor. Bapak Ibu kasih Tuhan, meski aneh kalau kita membacanya, kita tidak secara nalar kita tidak dapat mengerti. Tapi tugas mereka sebagai pasukan Allah adalah taat pada sang komandan. Perang itu karena apa? Itu adalah perang rohani. Maka hanya bisa dimenangkan bukan dengan senjata biasa, tetapi dengan senjata iman dan ketaatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang Tuhan butuhkan bukan orang-orang yang merasa diri mampu dan pintar, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan dan taat, siap untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan membentuk umat yang taat menjadi laskar Kristen yang tangguh.
Bapak Ibu kasih Tuhan, dari kisah ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan tahu siapa saja yang kita butuhkan untuk menghadapi sebuah peperangan. Tuhan sendiri yang akan menyeleksi setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kita memperoleh bantuan sesuai yang kita butuhkan. Yang kedua, kemenangan dalam sebuah peperangan tidak tergantung pada jumlah dan kekuatan manusia, melainkan pada iman dan ketaatan kepada Tuhan. Ketiga, kemenangan orang percaya haruslah menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang berkenan menyertai dan menolongnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bekerja sama berdasarkan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan? Atau sebaliknya? Atau kita suka mengandalkan dan memamerkan kekuatan sendiri? Ingatlah, kerjasama di dalam Tuhan selalu berbuah manis. Itulah topik kita pada malam hari ini. Dalam setiap langkah kehidupan kita, kita harus senantiasa bekerja sama hanya bersama Tuhan, maka akan berbuah manis dan indah. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 245. Baiklah, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Nanti di tengah doa saya ada memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, bahwa di dalam kasih setiamu yang kami alami, kami beroleh ucap syukur kepada Tuhan, karena kami boleh merasakan bahwa Tuhan menyatakan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Saat ini Bapa, di dalam ibadah keluarga yang hanya melalui virtual, kami boleh bersama-sama mendengarkan suaramu melalui firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Dan Engkau sendiri akan menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan apa yang Engkau firmankan. Bapa yang dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami dalam perlindungan kuasa Tuhan.
Karena Tuhan menyatakan pemeliharaannya sepanjang hari ini, dan Engkau akan mengantar kami berjumpa dengan malam hari. Dan pada malam hari ini Bapa, saat kami akan beristirahat, kami menikmati kasih karunia dan anugerah Allah dalam kehidupan kami. Bapa yang dalam surga, saat kami beristirahat dan tidur pada malam hari ini, Engkau enyahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, pencobaan apapun. Karena oleh-Mu, dalam berkat-Mu, kami boleh disegarkan kembali. Dan besok kami bangun dan mempersiapkan diri kami untuk menjalani kehidupan kami. Kehidupan kami yang baru yang daripada-Mu. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Bukit Zaitun Surabaya pada malam hari ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mereka boleh bersama-sama menghadap hadirat-Mu yang kudus. Mereka boleh bersama-sama menyerahkan seluruh masalah dan persoalan mereka kepadamu. Juga di malam hari ini, Engkau mau mendengar doa-doa pribadi mereka ya Bapa. Karena hamba tahu Bapa, mereka perlu Engkau. Secara pribadi mereka akan menyampaikan seluruh keluh kesah mereka, ungkapan syukur mereka secara pribadi hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah mendengar seru doa dan permohonan kami. Engkau sendiri yang menjawab Bapa. Dari ketinggian-Mu Tuhan Yesus, Engkau melihat betapa kami merindukan diri-Mu. Kami selalu berharap hanya kepadamu. Di situasi seperti ini ya Bapa, kami belum bisa bersama-sama berkumpul di rumah-Mu. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, kuasa Roh Kudus-Mu selalu beserta dengan kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua. Kau berkati para presbiter, Kau berkati para komisi-komisi, Kau berkati pengurus-pengurus pelkat. Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak kami dari PAPT, juga GP, PKP, PGB dan PKLU. Tuhan Yesus, Kau berkati karyawan-karyawan kami, para koster, admin, bahkan penjaga-penjaga di gereja kami pun Engkau sertai. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa pada malam hari ini untuk tim Inforkom yang selalu dengan setia dan sukacita menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menyiarkan ibadah kami ini Bapa. Karena ibadah ini sangat kami perlukan untuk kekuatan iman dan percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa juga untuk Ibu Pendeta Dina Haba. Engkau tahu keberadaan Ibu ya Tuhan Yesus pada saat ini hanya berdua dengan Angel. Kau berkati Ibu senantiasa Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sehingga Ibu boleh merasakan tetap sukacita untuk bersama-sama dengan kami jemaatnya, Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Engkau berkati Angel Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberikan dia jiwa dengan ketenangannya ya Tuhan. Kasihani dia ya Tuhan Yesus. Dia sudah mulai meranjak dewasa. Untuk itu Bapa, Engkau sendiri yang akan memberkati dia agar dia boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan dia boleh menjadi makin dewasa, makin tenang. Sehingga dia boleh melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Kau lindungi dan berkati Grace yang ada di Jakarta dengan pekerjaannya. Sehingga Kau berikan dia kesehatan, kekuatan. Walaupun jauh daripada orang tua Tuhan Yesus, dia boleh tetap percaya. Engkau dekatkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Kau berkati juga Pak Haba yang ada di tengah laut dalam tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Bapa yang dalam surga, masih banyak yang ingin kami pohonkan kepadamu. Tapi karena kelemahan kami Bapa, kami tidak dapat memutarkan satu demi satu. Namun Engkau yang maha tahu. Engkau tahu apa yang kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima dan sempurnakan doa kami ini Bapa, yang kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber keselamatan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mengingat kata Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 78. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami boleh diberi kesempatan duduk sejenak di sekitaran firman-Mu, dan kami sudah mendengar firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari lepas hari dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, karena tanpa kuasa Roh Kudus-Mu kami tak mampu apa-apa. Terima kasih Bapa untuk penatua Ibu Marsiska Herawan yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat-Mu dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Tuhan memberkati beliau dalam kesehatannya, dalam setiap pelayanan-pelayanannya, bahkan juga dalam kehidupan berumah tangga. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Persembahan ini semua berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah persembahan kami untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan, bahkan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya, demikian juga bendahara-bendahara yang akan mengelolanya. Tuhan memberkati untuk menjadi bendahara yang baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu sebelum kita menutupnya, kita menyanyi dari Gita Bakti 277. Baik Bapak Ibu, terimalah berkat.
Kiranya pelangi di langit yang biru menghiasi perjalanan kita, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, dulu, kini, dan selamanya. Amin.